Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa li ashabihi wa li dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para alim, para guru, para ulama, rekan-rekan, sahabat-sahabat Aswaja dimanapun berada, teman-teman satu profesi ataupun teman-teman yang berbeda profesi, berbeda aktivitasnya, mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam limpahan karunia keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Anda semuanya sehat walafiat. Segala aktivitas yang diberikan kelancaran. Saudara-saudara kita yang mungkin saat ini sedang diberikan ujian oleh Allah, diberikan sakit, mudah-mudahan segala penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali. Tanpa izin dari Allah tentu kita tidak akan bisa bersilaturahim. Untuk itu kita hendaknya untuk memperbanyak hamdalah, memuji Allah Subhanahu wa taala agar segala nikmat yang Allah berikan kepada kita senantiasa hadir, senantiasa ada, dan Allah terus-menerus memberikan nikmatnya kepada kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Salafi Wahabi kelak menjadi penghuni neraka. Ya. Salafi Wahabi kelak menjadi penghuni neraka. Mengapa demikian? Ya, tentunya penghuni neraka bukan hanya Salafi Wahabi, tapi Salafi Wahabi termasuk di antara penghuni neraka. Mengapa demikian? Ya, apa alasannya saya berpendapat bahwasanya Salafi Wahabi kelak menjadi penghuni neraka? Ini tentunya ada penyebabnya, ada jawaban yang sangat logis, jawaban yang sangat tepat bahwasanya Salafi Wahabi termasuk penghuni neraka. Yang pertama, sebabnya Salafi Wahabi masuk neraka yaitu karena sikap sombong. Ya, sikap sombong atau sikap arogan yang dimiliki oleh kelompok Salafi Wahabi yang merasa lebih mulia, lebih baik di antara umat-umat aliran atau di antara umat Islam yang lainnya. Jadi kelompok Salafi Wahabi ini merasa Islamnya paling murni, paling lurus, paling sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga merasa mereka lah satu-satunya sebagai manhaj salaf. Padahal mereka lahir adalah khalaf. Ya, nah kesombongan itulah yang menyebabkan kelompok Salafi Wahabi sulit untuk bisa masuk surga. Ya, kesombongan yang sudah terpatri, tertanam di dalam hati. Maka wajar kelompok Salafi Wahabi ini walaupun sebenarnya bodoh, remaja-remajanya yang mereka rata-rata adalah awam tentang pendidikan agama, mereka sulit untuk dinasihati. Kenapa? Karena di dalam hatinya sudah dihinggapi dengan sikap rasa sombong atau keangkuhan dalam beragama. Ya, ana khairum minh, itu kata iblis, ini diwarisi oleh kelompok Salafi Wahabi. Aku lebih mulia dari kelompok lainnya. Ya, Salafi merasa lebih Islami, paling lurus, paling mengikuti sunnah, sehingga apapun itu dikaitkan dengan sunnah. Ya, nah, jadi merasa kelompoknya ini paling masuk surga, sehingga kelompok yang lainnya tersesat atau kelompok lainnya ini mereka katakan tidak layak untuk masuk surga karena dituduh oleh mereka sebagai ahli bid'ah. Ya, jangankan kelompok Salafi Wahabi ini masuk surga, menghirup baunya, wanginya surga saja mereka tentu tidak bisa. Kenapa? Karena sikap sombong. Ya, jadi jelaslah bahwasanya Salafi Wahabi kelak masuk neraka karena sikap arogansinya atau sikap sombong. Ya, sombong, merasa paling lurus, paling murni Islamnya di antara umat Islam yang lain. Itu alasan yang pertama.
Kemudian yang kedua, kelompok Salafi ini adalah kelompok yang suka berburuk sangka. Ya, artinya mereka adalah kelompok suuzon. Ya, hampir setiap hari, setiap waktu mereka bersikap suuzon, artinya buruk sangka. Berburuk sangka kepada saudara-saudara muslim yang lainnya yang mereka katakan, mereka anggap sebagai ahli bid'ah atau tersesat. Jadi kemana-mana kalau bukan kelompok mereka, ini sesat, ini sesat, orang ini sesat, orang ini musyrik, orang ini kafir, orang ini penganut sufi sesat. Nah, jadi apa-apa mereka itu senantiasa berburuk sangka, karena betapa minimnya pemahaman mereka, betapa dangkalnya pemahaman mereka, sehingga di luar kelompok mereka adalah kelompok yang tersesat. Nah, ini karena mereka sikapnya suuzon, ya, buruk sangka kepada sesama saudara muslimnya. Jadi di mana-mana lihat amalan kaum muslim senantiasa buruk sangka. Lihat saudara muslim ketika bertemu buruk sangka. Ini bertemu dengan ahli bid'ah, bertemu dengan kelompok munafik, kelompok yang suka melakukan perbuatan syirik. Nah, jadi secara serampangan kepada siapapun yang mereka anggap di luar kelompok mereka, tidak ikut daurahan atau tidak komunitas mereka, itu otomatis mereka tuduh sebagai sesat, padahal mereka lah pada kelompok Salafi wabilah yang jelas-jelas akidahnya sesat. Nah, itu. Jadi kebiasaan kelompok Salafi wabi adalah senantiasa suuzon atau berburuk sangka kepada siapapun ketemu dengan orang, pasti menganggap ini ahli bid'ah, ini melakukan kemusyrikan dan sebagainya. Nah, ini watak atau karakter dari kelompok Salafi Wahabi. Ya, mereka senantiasa berburuk sangka. Kemudian poin berikutnya, yaitu kelompok Salafi Wahabi juga penebar fitnah atau disebut dengan ahlul fitnah. Ya, mereka memfitnah ulama-ulama aswaja sebagai ulama yang tersesat, ulama syubhat dan sebagainya. Jadi kemana-mana mereka menebarkan fitnah kepada kaum ahlu sunnah wal jamaah dengan tuduhan bid'ah, musyrik, sesat dan sebagainya. Ya, jadi di mana ada kelompok Salafi Wahabi, maka jelaslah di situ pasti akan tersebar fitnah. Jadi seluruh ulama mereka katakan sesat, ulama mazhab sesat. Nah, ini karena mereka penebar syubhat dan fitnah. Ya. Nah, ini ulama-ulama banyak yang mereka hina, mereka cela karena melakukan ritual atau amalan tawasul misalnya, atau melakukan amalan-amalan yang mereka tidak lakukan, itu akan dicap sebagai sesat. Nah, jadi penebar fitnah adalah kelompok Salafi Wahabi. Nah, termasuk di akhir zaman ini banyak sekali muncul kelompok Salafi Wahabi, walaupun alhamdulillah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah terbesar di seluruh dunia. Tapi gejolak di masyarakat, munculnya berbagai macam aksi-aksi tindakan, kericuhan, ya, bahkan tidak menutup kemungkinan dengan melibatkan fisik. Nah, ini maka dimanapun berada, kelompok Salafi Wahabi sebagai biang fitnah, penyebar fitnah, penyebar syubhat. Nah, ini hendaknya maka kita untuk berhati-hati agar tidak terkena fitnah kelompok Salafi Wahabi. Mereka adalah seliciknya kaum manusia, ya. Nah, karena mereka tidak menyadari mereka tersesat, tapi mereka senantiasa menuding kelompok lainnya sebagai kelompok yang sesat. Nah, ini betapa parahnya kelompok Salafi Wahabi. Nah, dari beberapa sifat ini tentunya bisa kita pahami bahasanya yang masuk surga, yang masuk neraka maksudnya. Ini tentu tidak hanya kelompok Salafi Wahabi, ada kelompok yang lain, tapi termasuk kelompok Salafi Wahabi ini adalah kelompok yang tersesat dan tidak layak untuk bisa masuk surga.
Karena apa? Karena yang pertama tadi karena dihinggapinya sikap sombong. Ya. Yang pertama adalah sikap sombong, kemudian yang kedua adalah berburuk sangka. Ya. Kemudian yang ketiga, suka gemar menebar fitnah. Dimanapun berada, kalau di situ tersebar fitnah, maka hati-hatilah. Di situ ada kelompok Salafi, Wahabi yang kerjanya memecah belah, merusak persatuan dan memaksakan pemahamannya kepada kelompok yang lainnya atau umat Islamnya yang lainnya. Mereka senantiasa berburuk sangka dengan amaliyah kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun mungkin tidak dilampiaskan dengan kekerasan fisik, tapi hati mereka senantiasa diliputi kebencian kepada kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ini maka tiga hal tadi, yaitu sikap sombong, kemudian berburuk sangka dimanapun berada, kelompok Salafi melakukannya itu. Kemudian yang ketiga, menebarkan fitnah. Ya, di mana ada fitnah maka di situ tersebarlah Wahabi atau kelompok Salafi. Ya, maka hendaknya kita berhati-hati dalam kehidupan kita, anak keturunan kita semuanya kita selamatkan, kita mantapkan akidah anak-anak kita semuanya agar tidak terperangkap masuk ke dalam aliran kelompok Salafi Wahabi. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat, bisa untuk dipahami. Hendaknya kita untuk berhati-hati dalam mendidik anak-anak kita. Jangan sampai terbawa arus, jangan sampai masuk terperangkap kepada kelompok-kelompok yang intoleran, kelompok yang anti Pancasila. Ya, kelompok yang senantiasa menuduh amalan-amalan kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan tuduhan bid'ah, kafir, musyrik, munafik dan sebagainya. Mohon maaf atas segala khilaf, segala kekurangannya. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.